إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muslimin yang berbahagia, di malam hari ini setelah hujan turun membasahi bumi, menambah kesegaran, kesuburan, semoga menambah keberkahan di malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat penciptaan yang sempurna, nikmat sarana yang Allah berikan sebagai bentuk penyempurnaan dari kekuasaan-Nya, yang mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita akan bernilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada kita semua agar kita senantiasa bisa istiqamah dalam melakukan kebaikan dan kebajikan selama hayat dikandung badan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muslimin yang berbahagia, yang pada malam hari ini secara langsung ataupun tidak langsung mengikuti kajian malam Selasa yang rutin kita laksanakan. Sampailah kita pada hadis yang ke-17 dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan hadis yang malam hari ini kita akan bahas hadis terkait dengan berbuat ihsan dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi dan situasi. Untuk lebih lanjutnya kami akan bacakan hadisnya. Bagi yang memiliki bukunya silakan dibuka. Bagi yang tidak memiliki maka cukup mendengarkan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk dapat menerima ilmu dengan mudah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa mengamalkannya dan kehidupan kita sehari-hari. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'. Fa idza qataltum fa'ahsinu al-qatlata wa idza dhabhtum fa'ahsinu al-dhabhata wal yahidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Bila kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Dan jika kalian
menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan yang disembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sayd dalam bab al-amru bi ihsanid dzabh wal qatl, dan selanjutnya, dan tentu banyak hadis-hadis juga yang serupa dengannya, tapi dalam riwayat-riwayat yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikomentari oleh para ulama bahwa hadis ini pendek, meskipun banyak hadis-hadis lain juga yang lebih pendek, tapi hadis ini jami'ul kalim, pendek tapi memiliki makna yang banyak, sehingga disebutkan bahwa hadis ini memuat kesempurnaan semua ajaran Islam terkait dengan ibadah ataupun dengan muamalah. Karena memang melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik adalah tuntutan syariat. Tidak ada sesuatu yang akan diraih dengan sempurna kalau tidak dilakukan dengan sempurna juga, dengan yang baik juga. Dan memang Allah mencintai sesuatu yang dilakukan dengan sempurna. Jangankan Allah, manusia saja menyukai sesuatu yang sempurna. Maka belajar dari hadis ini, insya Allah kita akan banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran terkait dengan beberapa rangkaian-rangkaian kalimat-kalimat yang tertulis di dalam hadis yang ke-17. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai mengkaji isi atau kandungan hadis, ada beberapa kosakata yang penting untuk dipahami. Yang pertama, kataba. Di dalam Al-Quran atau di dalam beberapa hadis Nabi SAW, kataba itu bisa diartikan menuntut atau juga mewajibkan. Jadi kata-kata mewajibkan itu tidak mesti dilihat dari sisi perintahnya, tapi juga bisa juga dilihat dari sisi kalimatnya. Maka kalau dalam Al-Quran kutiba itu juga berarti wajib. Maka kalau kita menemukan mana sih dalil wajibnya puasa, kok nggak ada seakan-akan perintah wajib kalian berpuasa, atau perintahnya dengan ungkapan perintah berpuasalah kalian. Tapi dalil dalam Al-Quran itu menyebutkan kutiba alaikumusya. Maka kata-kata kataba juga berarti mewajibkan, menuntut atau mewajibkan. Berarti kalau mewajibkan atau menuntut itu perintah dari atas, from up to the bottom, dari atas ke bawah, itu perintahnya. Al-ihsan, al-ihsan itu artinya berasal dari kata hasan, artinya baik. Berarti kalau al-ihsan yang bisa diartikan menjadi kebaikan atau yang terbaik, kebaikan, ya, kebaikan dalam pandangan syariat. Kemudian al-qitlah atau al-qatlah adalah membunuh, menyembelih. Wal yuhidda dalam bahasa Arabnya itu adalah menajamkan pisau. Adapun syafratahu artinya pisau atau alat lainnya yang digunakan untuk menyembelih. Jadi apapun bentuknya, yang penting intinya sesuatu yang tajam, bukan tumpul, dan bisa untuk mengeluarkan darah. Baik, dari hadis yang ada, insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan kebaikan ihsan atas segala sesuatu. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Terhadap apa? Terhadap segala sesuatu.
Mari kita melihat beberapa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Paling tidak kami akan mengemukakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun dalil hadis. Karena satu hadis itu mesti berkaitan dengan hadis yang lain. Satu hadis tentu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka sedikit tidak, kalau kita berbicara tentang ihsan, maka sesungguhnya ihsan itu berasal dari 3 kata, ha, sin, nun, yang dibaca hasanah. Hasanah, ya, ihsan. Hasanah yahsunu, ya, ihsanan, muhsin, orang yang berbuat kebaikan, maka artinya baik. Lalu kemudian dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah berbuat baik itu sangat banyak. Lihat surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat tersebut ada kalimat ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berbuat adil dan berbuat baik. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengemukakan dalam surat Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin, Allah menggunakan kalimat perintah, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Bumikanlah sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Allah itu berbuat baik enggak kepada kita? Masya Allah. Kebaikan Allah itu tiada tara. Bahkan dalam pandangan kita, orang yang tidak layak untuk dibaiki saja Allah berikan kebaikan. Karena sifat Allah itu Rahman, Rahim. Rahman itu berlaku, rahmat Allah itu berlaku bagi siapapun yang ada di muka bumi. Mau dia kafir, mau mukmin, mau dia berbuat baik atau berbuat zalim, ya, ada rahmat Allah. Mau dia sholat, nggak sholat, tapi kalau dia bekerja keras tidak dapat hasil. Itu dunia. Jadi rahmat Allah itu Allah turunkan di atas muka bumi ini, satu di antara 100 rahmat Allah itu yang diperebutkan oleh semua manusia, dan itu berlaku bagi siapapun. Maka jangan heran ada orang nggak sholat kaya, ada orang kafir tapi banyak hartanya, ada orang jelek, ada orang yang nggak bagus akhlaknya tapi kok jadi Allah kasih rahmat. Yang penting ada orang yang berusaha, maka Allah akan berikan. Tapi urusan rahimnya Allah itu berlaku hanya bagi orang-orang yang layak diberikan oleh Allah dan tetap. Dan itu rahmat Allah di akhirat. Maka gak sebanding antara rahmannya Allah yang di dunia dengan rahimnya di akhirat. Kalau rahmat itu berlaku bagi semua tapi terbatas, tapi rahim itu berlaku bagi hanya segelintir orang, sebagian orang, tapi dia terbatas. Bisa dipahami? Rahmat Allah di dunia ini diberikan sedikit tapi banyak orang, seluruh manusia, sampai hewan-hewan binatang buas pun mendapatkan rahmat Allah. Tapi rahimnya Allah itu luas kepada orang-orang terbatas. Apakah semua rahimnya Allah akan diterima di akhirat nanti? Ya enggak. Hanya bagi orang-orang tertentu yang layak baginya untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali. Maka Allah sampaikan
wa ahsin, berbuat baiklah. Kalau engkau ingin meniru bagaimana hendaknya berbuat baik, maka teladani Allah sebagai zat yang maha memiliki kebaikan. Walaupun kita tidak sanggup seperti hal yang dilakukan oleh Allah, tapi paling tidak semangat motivasi untuk mengikuti perintahnya adalah bagian terpenting dari sebuah keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai sebaliknya, lawan dari ihsan itu adalah al-fasad. Berbuat kebaikan itu isa'ah, berbuat keburukan. Wala tabghil fasad fil ardi, maka jangan berbuat keburukan. Artinya seakan-akan kalau engkau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kalau engkau tidak bisa menyanjung, jangan mencaci. Kan itu bahasanya. Jadi berbuat kebaikan itu, berbuat baik itu artinya dalam amalan perintahnya, tapi juga menjauhi larangannya juga termasuk dari perbuatan kebaikan. Jangan dibatasi. Berbuat baik itu hanya ihsan itu hanya berbuat baik saja dalam kebaikan, tapi ternyata menjauhkan diri kita dari keburukan juga termasuk perbuatan baik. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengemukakan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun di dalam hadis yang lain, kata-kata ihsan ini juga kita dapat menemukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab yang pernah kita bahas terkait ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saat kami duduk bersama Nabi, kata Umar bin Khattab, saat itu datang seorang laki-laki yang bajunya lusuh, yang putih, lalu mendekat Nabi seakan-akan akrab betul. Dia mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas pahanya, seakan-akan akrab betul. Tapi kami tidak mengenalnya, kata para sahabat. Kalau yang suka ngaji pasti kami kenal, kata Umar. Tapi orangnya kayaknya perjalanan jauh, lusuh, putih badannya. Syadul bayat putih, bersih, tapi kami tidak mengenal. Dan salah satu di antara dialog yang terjadi antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah fa-akhbarani 'anil ihsan, maka kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Faqal, maka berkata Rasul SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat. Jika engkau tidak mampu seperti itu, maka paling tidak yakinlah bahwa Tuhan Allah itu melihat. Ada tingkatan ihsan nanti di situ kita lihat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka cakupan ihsan itu sesungguhnya luas. Cakupan ihsan itu kita bagi jadi dua. Satu, ihsan kepada Allah. Dua, ihsan kepada makhluk Allah. Yang disebut dengan ihsan kepada Allah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena Allah mencintai orang yang memperbaiki ibadahnya. Maka jangan pernah mengatakan diri kita sudah sempurna untuk belajar. Belajar itu adalah proses sampai mati. Never too old to learn. Gak ada waktu berakhir dalam sebuah pembelajaran. Jadi belajar itu ya sampai akhir hidup. Dan gak ada orang yang sudah sampai target terakhir dan sudah tidak lagi layak untuk belajar. Gak ada manusia itu. Fawqadu kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Maka hati-hati kesombongan itu datang dari orang yang suka ngajar. Ini kayak kita nih, ngajar seakan-akan sudah cukup, padahal ilmunya masih banyak nggak adanya. Makanya orang yang ngajar juga mesti belajar. Ini proses dari buaya sampai liang lahat. Dan itu belajar itu adalah proses untuk menyempurnakan semua, termasuk proses untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang
memperbaiki dan menyempurnakan amal-amal. Sholat, perbaiki sholat agar kemudian kualitas sholat itu semakin bertambah. Ngaji, dia perbaiki bacaan Qur'annya. Jalan untuk memperbaiki itu banyak sebenarnya. Yang kurang itu kemauan. Nah, kalau kita pengen cari di mana juga ada nambah ilmu. Cuma masalahnya mau apa kagak? Oh, gimana sih cari ngaji? Banyak tempat ngajar ngaji kalau mau. Kalau mau dengar dakwah di mana? Di masjid juga semua ada dakwah. Cuman mau apa tidak? Kemauan ini penting. Dan ini menjadi barometer pertama standar yang harus ada di dalam diri manusia. Kembali, maka ibadah kepada Allah, ihsan kepada Allah itu artinya berbuat baik kepada Allah. Bagaimana kita berbuat baik kepada Allah? Taati aturan-aturannya, sempurnakan amal-amal kita. Karena pada hakikatnya Allah nggak butuh ihsan kita. Allah butuh nggak kebaikan kita? Allah nggak butuh. Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang bersyukur itu kembali syukurnya kepada pelaku syukur itu. Ya kalau kufur ya Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah itu artinya nggak butuh siapapun dan nggak butuh apapun. Jadi kalau kita ngaji, kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Li anfusikum, dan bukan untuk Allah. Wa in asatum, tapi jika kalian berbuat keburukan, falaha, maka juga sama keburukan itu juga buat kita. Jadi gak efek baik atau buruk manusia itu kepada Allah. Kalau baik, tahta Allah naik, kedudukan Allah naik, pamor Allah naik, gak efek. Kita buruk semuanya, zolim semuanya, kufur semuanya, gak ngaruh singgasana dan kekuasaan Allah. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa Allah itu gak butuh ihsan kita, tapi ihsan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ini modalnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Maka merugilah orang-orang yang tidak berbuat ihsan dalam hidupnya, karena kerugian itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ihsan itu dikatakan, cakupan pertama itu adalah ihsan kepada Allah. Jadi taat, patuh, tunduk kepada Allah. Ihsan kepada Allah itu tingkatannya ada dua. Satu, ihsan pada tingkatan tertinggi, ada tingkatan lebih rendah dibandingkan yang pertama. Apa maksudnya? Kalimat Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Tingkatan pertama itu adalah saat kita merasakan atau saat kita mencoba memahamkan diri kita ketika beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Itu sudah tingkat paling tinggi. Artinya beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan ketundukan, dengan kebutuhan. Nanti hasilnya beda. Ya, lumayan ini bahasanya. Jadi kalau beribadah karena butuh, beribadah karena cinta, maka hasilnya berbeda. Tingkatan yang kedua itu ibadah karena takut. Takut akan azabnya, takut akan nerakanya. Kira-kira yang lebih berkualitas di antara dua tingkatan ini mana? Yang pertama, ibadah karena mahabbah, ibadah karena rindu, ibadah karena cinta. Beda. Rasul itu kalau sudah waktu sholat datang, beliau duduk menunggu. Lalu kemudian memanggil Bilal, arihna bis-shalah, hai Bilal, azan. Rasa kangen Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sampai para ulama kemudian menyatakan Nabi itu kalau sudah menunggu sholat ibarat orang yang kehausan yang sedang mencari air. Kangen banget, pengen banget. Itu mahabbah.
cinta. Bayangkan bapak kalau dulu cinta sama mantan pacar, mau hujan mau ngapa udah ceria aja tuh, sampai kayak orang senyum sendiri orang kira, karena mikirin begitu. Nggak sadar orang dunia milik kita berdua, ya kekangenan kita, kecintaan kita, kekaguman kita, kebutuhan kita, rasa bahagia itu udah tercampur dalam diri kita, sehingga kayaknya kalau nggak ketemu itu rasanya seperti apa. Ini sebenarnya tingkat tertinggi, tidak mudah untuk mencapai itu, tapi bukan alasan untuk tidak melangkah, untuk mencoba dan melatih diri kita agar kita bisa sampai pada tingkatan itu. Maka yang pertama adalah ta'budallah ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan beda, orang bekerja karena terpaksa, orang bekerja karena butuh karena cinta. Beda ya, cinta ya karena butuh kita sama Allah luar biasa juga. Maka tingkatan yang kedua ihsan kepada Allah itu adalah kalau engkau tidak bisa menyaksikan Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat. Ini tingkatan yang kedua. Jadi beribadah kepada Allah karena takut akan neraka. Dua-duanya nggak salah. Maka pantas dulu pernah ada syair kalimat, ingat Robiah Al-Adawiyah, dalam kalimat sufinya, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, maka lemparkan aku. Karena aku menginginkan surgamu, maka lemparkan aku ke neraka. Ini bahasa sufi. Walaupun jangan dipahami, walaupun dia dipakai berbeda tingkatan bahasanya. Tapi Allah, jika aku menyembahmu, beribadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka perlihatkanlah wajahmu. Jadi walaupun sebenarnya sulit untuk kita pahami, tapi intinya rasa cintanya kepada Allah itu membuat ibadahnya itu bukan karena surganya. Dan itu tidak menjadi syariat. Aku ibadah kepada Allah karena ingin mencari ridhonya, karena surga itu bagian dari ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti tingkat tertinggi dari sebuah ibadah itu bukan surganya, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Ta'rif wujuhim nadratan naim. Kau lihat wajah-wajah mereka bahagia, senang, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbihim, karena mereka disiapkan untuk menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajah Allah yang disaksikan itu berupa ulama bukratan wa asila, sehari 2 kali, pagi dan sore. Karena di surga itu gak ada malam. Yang suka begadang di dunia, di sana gak ada malam. Yang ada pagi sama sore, pagi sore. Jadi malam gak ada. Jadi bahasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa inilah kenikmatan dari bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu ihsan juga cakupan yang kedua adalah ihsan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perintah. Dan jangan pernah dianggap remeh kebaikan kepada makhluk Allah itu, sehingga kita tidak mementingkan kebaikan terhadap makhluk Allah. Ini makna ihsan. Maka berbuat kebaikan kepada makhluk Allah itu mencakup seluruhnya, Pak. Baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya manusia, tapi semua apa yang ada dan dihidupkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah adalah Rasul diantar, Rasul diutus untuk menjadi rahmat kasih sayang buat seluruhnya. Perhatikan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang terdekat, terus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Berbuat baik kepada manusia juga tingkatan-tingkatannya ada. Berbuat kepada orang yang terdekat darimu, lalu kemudian berkelanjutan sampai orang yang jauh, sampai orang yang tidak kau kenal sekalipun. Dan Islam itu luar biasa. Ketika Islam memerintahkan kepada kita, afsus salam, kata Nabi, ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Ucapkan salam, kata Nabi, dengan ucapan
ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang kau kenal bahkan yang tidak kau kenal. Karena ucapan salam itu adalah universal, khusus tentunya bagi orang yang Islam. Ucapan salam itu bagi mereka yang memeluk agama Islam. Maka kalau sudah menyatu, mau dari mana, yang penting dia muslim, fa innahu ikhwanukum, maka dia adalah saudara kita. Nah kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ihsan kepada makhluk ciptaan Allah itu bisa terbagi-bagi. Yang pertama kepada manusia. Ya. Kalau hadis yang kita sebutkan ini, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja Allah menyuruh kita untuk Rasul memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Coba perhatikan, kepada binatang saja, dan binatang itu memang binatang yang memang sudah dijadikan sunnatullah, dijadikan sebagai hewan yang memang dikonsumsi. Yang dikonsumsi saja disuruh berbuat baik kita. Kita akan melihat syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam itu Masya Allah luar biasa. Maka kalau kita mau mengkaji secara mendalam tentang bagaimana sesungguhnya Islam dengan ajaran-ajarannya, maka tidak ada yang kurang. Akhlaknya Allah ajarkan, sifat Allah ajarkan dengan segala kebaikan-kebaikannya dan kesempurnaannya. Ya bagaimana gak sempurna kalau agama Allah turunkan, lalu kesempurnaan ditambah dengan kitab yang suci yang juga menjadi kalam Allah, lalu diutus seorang nabi yang dari awalnya saja sudah dinyatakan kejujurannya, padahal belum membawa wahyu, sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang-orang yang sangat dipercaya keberadaannya. Lalu bagaimana mungkin ajaran itu tidak baik, khusus konsumsi kita sebagai umat Islam? Maka jangan sedikit pun pernah meragukan tentang ajaran Islam. Kalau kita melihat ternyata ada orang yang salah, bukan ajarannya yang salah, tapi oknumnya yang salah memahami ajaran Islam. Ada seorang yang pernah berkata, maaf, sebagai seorang ustaz juga, saya masuk Islam karena ajarannya, bukan karena pemeluknya. Jadi pahami Pak, saya masuk Islam karena ajarannya yang suci, bukan karena pemeluknya. Karena kalau pemeluk Islam macam-macam, ada Islam KTP lah, macam-macam, sifatnya juga beda-beda, mulai dari yang lembut sampai yang kasar ada, dan macam-macam. Maka kalau ingin melihat Islam itu secara kafah, maka lihat ajarannya, bukan pemeluknya. Maka kalau ingin kembali apa sih standar kebaikan itu, bukan pemeluknya pada hakikatnya, tapi ajarannya. Maka tidak lain, jika kita ingin mendapatkan kebaikan di dalam agama, kembalikan kepada ajaran yang utuh. Maka pantas kalau Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan warisan untuk kalian semuanya, dan aku jamin, kata Rasulullah, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lan tadillu, kalimat lan, bukan la. Apa itu? Kitaballah wa sunnah Rasul. Kembali kepada Al-Quran, kaji Quran. Wa sunnah Rasul, kaji sunnahnya, hadis-hadisnya. Kalau bisa tamatkan itu. Kenapa kita membuat hal-hal yang baru? Karena kita belum tamat. Maka bisa jadi baca, kaji, maka saya katakan tidak akan pernah habis waktu kita untuk menyelesaikan pelajaran kitab ajaran-ajarannya. Sampai mati pun kita belum selesai, belum tuntas. Ada orang yang sudah menyelesaikan berkitab-kitab bukunya, tapi ternyata masih haus, dan ternyata masih banyak kitab-kitab yang belum dipelajarinya. Nah, tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa, untuk mau dan untuk punya semangat untuk mencari. Nah, kita sambung Bapak sekalian. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa berbuat ihsan kepada makhluk itu juga sudah menjadi kewajiban yang Allah tetapkan. Pertama, kewajiban kepada orang tua. Pernah kita bahas. Kan berbuat ihsan kepada orang tua. Wajib atau tidak? Wajib. Jadi kepada manusia, maka saya katakan jangan dianggap remeh berbuat baik kepada manusia. Karena bisa jadi berbuat baik kepada manusia itu menjadi wasilah menuju kebaikan dan
dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk surga karena berbuat baik kepada manusia. Bahkan di dalam hadis bukan manusia lagi, sama anjing yang dikasih minum, lalu kemudian anjing itu minum, lalu kemudian meninggal dunia. Orang tersebut dalam beberapa kisahnya masuk surga disebabkan karena ihsannya terhadap anjing. Ya kalau bisa bahasa kita kan anjing kan hewan yang kadang-kadang menjijikkan, tapi ternyata berbuat baik kepada yang menjijikkan saja mendapatkan ganjaran kebaikan. Maka berbuat kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan. Surah An-Nisa ayat 36 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahib bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dari petikan ayat itu di awal Allah sebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua Allah letakkan wa bil walidaini ihsan. Dan kepada orang tua kau berbuat baik, ihsan. Kalimat ihsan ini adalah memperbaiki pergaulan kita. Jadi bukan hanya baik, ya, tapi ihsan itu di tingkat adil. Kalau dalam pandangan ulama ada adil, ada ihsan. Kalau adil itu ya serupa dengan perbuatan dia, tapi kalau ihsan itu melampaui keadilan, melampaui keadilan. Itu disebut dengan ihsan. Maka berbuat baik kepada orang yang terdekat dalam kehidupan kita luar biasa. Ya. Mungkin pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni, atau pernah saya sampaikan di sini. Uwais Al-Qarni yang masya Allah luar biasa. Bahkan ada kisah-kisah yang lain. Ya. Sedikit kita kupas Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal di bumi, tapi masyhur di langit. Karena kualitas manusia itu macam-macam. Ada orang dikenal di bumi, tapi gak ada yang kenal di langit. Ada orang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Tapi bisa juga dikenal di bumi dan dikenal di langit. Ya kita paling tidak kalau kagak dikenal di bumi, ya dikenal di kampung. Kalau kagak dikenal di bumi, ya dikenal di langit lah. Ya, karena kita nggak punya potensi dikenal di bumi, nggak punya ini, nggak punya itu, biarinlah. Jangan putus asa. Karena yang terpenting itu adalah langit mengenal kita, penduduk langit mengenal kita. Maka salah satu di antara orang yang dikenal di langit disebut nama-namanya seperti lebah yang berbunyi adalah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Duduk di majelis lalu berzikir, belajar ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menyebutku di dalam tempat yang terbatas, maka akan menyebutnya di tempat yang lebih luas. Di langit disebutkan oleh Allah di depan para malaikat, si fulan, si fulan, si fulan, seperti lebah. Kalau lebah itu kan bunyi, maksudnya apa? Nama orang itu disebut. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Apa perihal kehidupannya? Masya Allah. Ini kalau ajab kali kita menceritakan ini, terasa banyak kekurangan dan dosa kita semua orang tua. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki orang tua, merugilah bagi orang-orang yang memiliki orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa menjadikan dia menjadi wasilah menuju surga. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal, tapi masya Allah, apa yang diinginkan orang tuanya, dia ditinggal oleh ayahnya, lalu dia hanya hidup dengan ibunya. Saat dia hidup dengan ibunya, dia sudah berjanji pada dirinya apapun yang diinginkan oleh ibunya. Jangankan menyeberangi laut, daki gunung juga dijabanin. Kalau bahasa begitu, apa yang diinginkan ibunya, iya, tanpa pernah mengatakan tidak.
Uwais Al-Qarni itu bingung, nggak punya uang, nggak punya apapun, tapi untuk menolak pantang baginya. Apa yang harus dilakukan? Dia mikir setiap hari. Dia tanamkan dalam dirinya, pantang aku mengatakan tidak. Karena ketika aku mengatakan tidak, lalu orang tuaku kecewa, maka berapa durhakanya aku kepadanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia beli kambing domba. Dan domba itu dia gendong naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Mungkin kalau orang biasa melihatnya orang gila, tapi ternyata itu caranya. Dia berusaha untuk menguatkan fisiknya, tangannya. Ternyata apa rahasianya? Jika dia sudah merasakan kuat dengan beban berat yang sama, maka dia akan mencoba menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Ternyata dia gendong ibunya. Panas terik matahari dia lalui, bahkan berbekas. Ini Uwais Al-Qarni sopak, orangnya sopak, putih-putih badannya, putih. Lalu setelah sampai di Mekah, ada kesempatan bertemu dengan Nabi. Dia datangi rumah Nabi. Lalu dia ingin bertemu dengan Rasul. Tapi saat itu istri Nabi SAW mengatakan, Rasul nggak pulang, 3 bulan lagi baru pulang karena perang. Padahal kan itu kesempatan betul buat bertemu dengan Nabi. Mau 4 bulan, mau setahun juga. Kalau udah jelas mau bertemu dengan Nabi, mah ngapain pulang kan? Tapi ibunya pengen pulang. Mana pilihannya yang tepat? Menunggu Rasul dan pulang. Beliau mendahulukan ibunya untuk pulang. Maka suatu hari Umar bin Khattab pernah berpesan kepada Rasulullah, pernah berpesan kepada Umar, "Hai Umar, suatu hari nanti kau cari orang yang ada tanda di tangannya putih. Dia orang biasa, tapi dalam kabilah dagang. Kau temui dia dan minta doa kepadanya." Umar bingung, orang kagak dikenal, suruh minta doa. Nah, kalau disuruh dia doa, minta doa ke Abu Bakar wajar. Doa kepada Ali ya tahu, doa kepada Utsman ya tahu keislamannya. Ini orang nggak dikenal. Sampai kemudian dicari sama Umar dan ketemu kabilah ini. Dan ditemukan karena ada tandanya. Lalu siapa? Umar bin Khattab. Lah, Uwais Al-Qarni datangi Umar dan getar juga. Siapa Umar dikenal kok jadi khalifah, sahabat Nabi yang luar biasa, yang keislamannya luar biasa, datang pengen ngapain? Ternyata apa? Umar hanya diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa kepada orang tersebut, yang orang tidak ada yang mengenal. Bahasanya tidak mengenal karena nggak populer, tapi ternyata Rasulullah mengenalnya. Bahkan sampai Umar pun harus minta doa kepadanya. Amalannya nggak berat, amalannya bukan nggak berat, amalannya mungkin tidak banyak, tapi salah satu di antara amalan terbesarnya adalah ihsan bil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya mudah-mudahan Allah mengerahkan kemampuan kepada kita, dan masih ada orang tua khususnya untuk bisa berbuat baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Karena jalan ke surga kita ada di sini. Bagi yang sudah tidak ada, maka lanjutkan. Ada orang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, lalu apa yang harus kulakukan untuk berbakti kepadanya?" Rasulullah mengatakan, "Sholatkan, sholat jenazah sudah, doakan, sambung silaturahim kepada siapapun yang pernah disambung oleh, jangan putuskan. Siapapun sambung dan lakukan apa yang pernah dicontohkan kebaikan untuk. Maka itu diantara bentuk baktimu kepada orang yang sudah tidak ada." Baik, kita sambung ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu berbuat baik kepada orang tua. Makhluk yang lain juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada fakir miskin kita pun diperintahkan untuk berbuat. Ini disebut ihsan. Disebut ihsan. Berbuat baik kepada tetangga juga ihsan. Pernah kita bahas sebelumnya. La yu'minu ahadukum
Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik dan memuliakan tamunya. Perhatikan. Jadi ihsan kepada orang, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada sahabat, ihsan kepada tamu, itu adalah bagian dari bentuk perintah Allah Subhanahu. Sampai masih ingat, kalaupun engkau memasak masakan yang isinya enggak banyak, maka perbanyak kuahnya, lalu bagikan. Sampai kata Nabi SAW, "La yu'minu bi man bata syab'an wa jarahu ja'i'un wa huwa ya'rifu." Kata Nabi, tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak di atas pembaringannya. Bata, tidur nyenyak di atas pembaringannya dalam keadaan kenyang karena makannya berlimpah, sedangkan tetangganya ja'i', kelaparan. Wa huwa ya'rifu, sedangkan dia tahu. Maka bertetangga dengan orang miskin, hati-hati. Loh, kalau begitu kita cari tetangga yang kaya dong Ustaz. Ya dia yang tanggung jawab sama bapak. Sama aja mau tinggal di mana juga tetap ada yang tanggung jawab, ada hak, ada kewajiban. Kalau ada yang lebih rendah dibandingkan kita yang tidak makan, tidak minum, bahkan lapar saat kita makan banyak, maka hati-hati. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling tidak ceklah tetangga kita makan apa enggak. Cek Pak. Saya kalau nggak ngecek kita ngasih nggak? Ya kasih lah kalau ngecek Pak. Ya paling nggak tahu kerjaannya apa, kehidupannya bagaimana. Tapi saya yakin insya Allah di sekeliling kita ada yang begitu. Ada aja. Ada. Kita bilang nggak ada karena nggak pernah dicek. Biarnya kayak nyaman-nyaman aja bisa jadi. Mohon maaf, dia keluar rumah bawa motor, pulang-pulang belum tentu bawa duit. Ya nggak? Iya belum tentu. Dan itu memang realita kehidupan kita. Walaupun tidak di sini, di tempat yang luar, karena kehidupan manusia itu beda-beda tingkatan. Jadi paling tidak dengan kesanggupan kita tidak dipaksakan untuk melebihi kesanggupan kita. Apapun yang kita sanggup dan ketika kita mampu memberi, maka berikanlah. Allah pun tidak memaksakan kita yang terbaik dari milikmu, tapi paling tidak yang baik darimu, sehingga orang lain mau menerima. Dan posisikan saat kita memberi seakan-akan kita menjadi penerima. Maka standar kita memberi kepada orang lain itu posisikan diri kita untuk menerima. Jangan mentang-mentang diminta baju bekas, memang bekas beneran. Minta baju bekas, betul bekas dicari yang ada kancingnya, yang sobek kerahnya. Nah itu namanya bekas beneran itu. Artinya ketika kita pada posisi menerima baju itu, kira-kira kita berterima kasih apa sebaliknya? Nah kalau itu posisinya, kalau kita menerima, maka ini posisinya sebenarnya memberi itu seperti itu. Nah kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tetangga, ada tamu, ya, ada kerabat. Maka hati-hati, yang suka memutuskan silaturahim, hati-hati. Pertikaian itu, perbedaan sudut pandang itu fitrah, wajar. Karena tidak semua orang, karena masing-masing likulli insanin ra'yun, likulli insanin ra'sun. Setiap orang punya kepala, punya akal. Maka setiap orang pasti ada jalur yang berbeda-beda. Kita nggak bisa paksakan memang. Yang hanya bisa menyatukan kita ya Allah dan Rasul yang melalui kitab dan sunnah. Tapi itu pun masih berbeda. Jangankan urusan kita, orang sahabat saja kadang-kadang berbeda. Maka setiap orang itu pasti punya. Tapi
jangan karena perbedaan itu menyebabkan kita memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ini hadis kursi. Anallah wa ana Rahman. Aku adalah Allah dan aku adalah Rahman, kata Allah. Khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha. Aku menciptakan rahim, cinta kasih, dan itu aku ambil dari namaku Ar-Rahman. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min ismi, aku ambil dari nama. Faman wasalaha wasaltuh, faman waman qata'aha batattuh. Barang siapa yang menyambung silaturahim itu antara manusia dengan manusia yang lain, wasaltuh, maka aku akan sambung hubunganku dengannya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang memutuskan hubungan itu, batattuh, maka aku juga akan memutuskan hubungan itu dengannya. Maka dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata qati', enggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, terlebih dengan keluarga dekat, apalagi dengan ayah dan ibu kandung sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berat. Kalau sudah memutuskan hubungan itu sudah berat. Ridallahu fi ridal walidain, sakhatullahu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Baik, kita akan sambung. Nah, kita sudah sampaikan di awal terkait dengan ihsan kepada makhluknya manusia. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana berbuat ihsan kepada binatang, hewan. Banyak hal yang bisa kita petik, termasuk juga ihsan ketika membunuh. Perhatikan, ihsan ketika membunuh. Dalam peperangan itu punya akhlak juga. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, perhatikan, ketika engkau berperang, maka perbaikilah cara perang. Ini Islam yang mengajarkan. Salah satu di antaranya dalam surat Muhammad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab." Kalau engkau bertemu dengan musuh dalam perang, maka pukullah lehernya. Karena ternyata diteliti oleh pakar-pakar di mana letak titik-titik tertentu leher itu ya cepat mati karena ada urat. Jadi kalau tebak-tebak, maka ini menunjukkan larangan mutilasi. Kalau berperang jangan main marah-marah, dimutilasi, potong tangannya, dipotong kakinya, haram. Walaupun dalam keadaan berperang. Seperti Hindun yang sangat benci dengan Hamzah, sehingga dia belah dadanya, dia ambil hati jantungnya, dia makan mentah-mentah. Walaupun demikian akhirnya juga masuk Islam. Al-Ma'fu'an, Abu Sufyan suaminya juga masuk Islam ketika Fathu Makkah. Artinya tidak boleh mutilasi. Bahkan sampai peperangan pun diatur gak sama Islam. Masya Allah. Sampai kemudian kalau kau tidak mampu juga apa itu? Hatta idza sakhatumuhu. Sampai kemudian apabila mereka mengalah, fashaddul wathaq, maka tawanlah mereka. Fa imma mannan wa imma fidaan. Boleh engkau ambil, bebaskan mereka silahkan, tapi boleh juga engkau ambil tebusan. Ini Islam. Ada orang yang berperang lalu menyerah, boleh gak kita bunuh? Islam itu enggak. Tapi kalau sekarang kan gara-gara ekonomi, jiwa jadi korban. Nyawa itu murah harganya. Tinggal kirim aja obat, mati semuanya, enggak pakai perang. Tapi itu karena unsur keinginan ekonomi. Nah, ini hal-hal ini Islam sudah mengaturnya. Ini manusia. Dulu lagi kemudian membunuh dengan cara kisos juga sama. Membunuh kisos itu artinya kalau ada yang dibunuh maka dibunuhlah sesuai dengan cara yang dibunuhnya. Yang membunuh itu bukan kita, tapi penegak hukum. Orang kisos kalau dipotong tangannya, jangan dianggap potong tangan itu biasa saja.
di Riyadh itu kalau orang potong tangan itu langsung tempatnya bersih, darahnya pun hilang. Orang yang dipotong tangan langsung dibalut, tidak diobati. Jangan dianggap, oh kalau dipotong tangannya dibiarin. Islam tak mengajarkan itu. Di Riyadh itu kan ada mahkamah, maka mahkamah raja, mahkamah potong tangan, mahkamah qisas. Bagian di Riyadh itu ada tempat masjid besar itu biasanya kalau habis Jumat di situ di depan. Itu kalau potong tangan luar biasa, bisa tajamnya langsung, nggak pakai begitu, itu sakit. Jadi langsung putus, langsung darahnya disiram dengan air, hilang tanpa berbekas. Karena untuk mengamalkan, jadi hak hukum bisa dilakukan dan wajib dilakukan, tapi menjaga kemanusiaan manusia itu juga wajib untuk dilakukan. Sampai hal yang semacam itu pun Islam mengajarkan akhlak. Nah, belum lagi kemudian kepada hewan-hewan yang ada. Tadi dikatakan ini ada beberapa, hati-hati yang suka panggang ikan. Sampai Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad, jadi larangan membakar dengan api awalnya. Karena katanya engkau membakar dengan api seakan-akan engkau membakar dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi hewan yang layak makan tapi masih hidup lalu dibakar. Matikan dulu baru dibakar. Mentang-mentang hewan, mentang-mentang lele, main goreng-goreng aja belum mati. Matikan dulu. Yang suka motong lele. Ya ini ada Pak. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Ternyata sampai seperti itu ada. Kambing itu, nah kita kan sering lakukan pemotongan kurban dengan banyak tirai-tirai. Ada yang nanya, Ustaz banyak banget sih makan tempat, ada tirai 1, tirai 2, tirai 3. Kalah-kalah ada yang zong, ada yang berisi hadiah. Kenapa mesti kita lakukan demikian? Kita mencoba ihsan kepada hewan yang kita sembelih. Fa'asli mu'adzimata. Maka perbaiki cara motong. Caranya apa? Pertama asahlah pisaumu sampai tajam. Dan jangan kau asah di depan hewan yang kau akan potong. Mati loh. Melihat hewan. Itu nggak beradab itu. Jadi hewan yang dipotong saja kita disuruh beradab. Sampai setajam-tajam. Bahkan ketika engkau memotongnya, maka memotong lebih cepat, jauh lebih baik dibandingkan potongan yang lama. Maka butuh belajar. Jangan sampai baru belajar udah main berani aja. Oh, kok potong ini, diputar-putar, sakit gitu. Maka memotong lebih cepat lebih baik. Maka ada beberapa cara untuk memotong lebih cepat. Sama, tetap masih belajar terus kita. Rebahkan dengan cara yang baik. Alamin dulu sebelum kau makan, kau sembelih, alamin dulu. Maka perlu belajar nih bagaimana caranya biar dia kagak sakit tapi bisa mati. Gimana caranya? Susah ya. Yang perlu direbahin, ya nggak boleh kuat, memang gak ada caranya kecuali direbahin. Maka ada di TV-TV itu kan bagus. Di video-video ada yang hewan kambing dipegang langsung, lalu ditaruh kupingnya, nggak pakai bersuara sendiri. Kalau di Saudi begitu, ditaruh satu, diinjak kakinya doang, ya kan udah biasa, maka butuh pembiasaan. Hadapkan kiblat. Ini sarannya. Ketika kau memotong, maka jangan kau potong-potong dulu bagian tubuhnya sebelum mati. Ini tukang jagal ini. Biasanya tukang jagal yang cuma modal berani. Mau nggak mau dah. Ada tukang jagal yang bukan hanya modal berani, tapi modal ilmu. Caranya bagaimana? Banyak kita saksikan. Belum mati udah ditusuk, belum mati dipotong kakinya. Lah itu makan bangkai namanya. Ini bukan urusan sepele. Maka kenapa Nabi mengatakan fahsinu dzibhata? Maka perbaikilah cara membunuhnya. Ihsan ketika menyembelih binatang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka bersikap baik terhadap binatang adalah dengan tidak membebani di luar kemampuannya, juga ihsan. Ini kuda, kemampuannya untuk mengangkat berapa sih sebenarnya? Jangan dipaksakan sehingga dia sakit. Jangan hanya mencari untung
sebuah hewan, meskipun hewan itu memang jalan untuk kita mencari keuntungan. Kuda itu kan dicari keuntungan, tapi balance lah antara makanan yang kita berikan, vitamin yang kita berikan dengan tugas yang kita bebankan. Itu bolak-balik kuda ngeng juga masih aja kita kenal, karena kita nggak paham bahasa kuda. Yang penting tahunya kita untung aja, kan begitu kan kita. Jadi kuda apapun jangan bebani dia di luar kemampuan, karena siapapun yang membebani hewan di luar kemampuannya dosa, meskipun itu hanya kepada binatang. Ya. Maka tidak memiliki kecuali karena perlu, dan tidak memeras susunya kecuali jika tidak membahayakan anaknya. Ini modal. Terakhir perlu kita sampaikan, yang pasti setelah berbagai penjelasan kita sampaikan, maka kita tahu bahwa hadis di atas ini merupakan salah satu dasar Islam yang penting, karena sesungguhnya hadis ini berisi tentang seruan yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, agar segala amal kita pun harus kita perbaiki, ucapan, lisan kita, perbuatan kita kepada siapapun, jika kita ingin menyempurnakan keimanan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini dapat kita pahami, penjelasannya yang sederhana. Masih banyak hal yang kita terkuak dari hadis ini, tapi inilah sanggupan saya untuk menyampaikan pada malam hari ini. Intinya tidak ada sesuatu yang kita inginkan kecuali ada perubahan dari kehidupan kita sedikit demi sedikit, asalkan pasti, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan itu Allah memberikan nilai yang terbaik dari kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu dan Allah tetap melindungi kita dan memberikan kesehatan rohani dan jasmani kepada kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.